Halo guys, perkenalkan nama saya Vera Febrianti dari kelas 12 OTKP 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 perakitan, pelajaran, produk kreatif dan kewirausahaan. Selamat menonton, bye-bye. Teori dasar perakitan. 1. Perakitan dan prinsip perakitan. Perakitan adalah suatu proses penggabungan beberapa komponen, baik itu barang jadi atau setengah jadi, menjadi suatu produk baru tanpa mengubah bentuk fisik dan susunan kimiawi komponen-komponen pendukungnya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari proses pemasangan bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses infeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan yang buruk. Yang kedua ada metode perakitan. A. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. 1. Metode cascade. 2. Metode keseimbangan. 3. Metode bongkar pasang, knockdown. B. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. 1. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. 2. Perakitan dengan pilihan. 3. Perakitan secara individual. C. Metode perakitan ditinjau dari proses yang dipakai untuk menyelesaikan perakitan. 1. Pemasangan secara mekanikal. 2. Metode penggabungan. 3. Tali perekat. Yang ketiga ada faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan, yaitu A. Jenis bahan dari komponen yang dirakit. B. Kekuatan yang dibutuhkan. C. Pemilihan metode penyambungan. D. Pemilihan metode penguatan. E. Penggunaan alat bantu perakitan. F. Toleransi. G. Bentuk atau tampilan produk. H. Ergonomis. I. Finishing. Yang keempat ada prosedur perakitan. Yang pertama adalah A. Persiapan. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan alat bantu yang akan digunakan disesuaikan dengan konstruksi yang dirakit. B. Pelaksanaan, yaitu melaksanakan pekerjaan dengan menentukan teknik untuk mengikat atau menyambung antar komponen. C. Penyelesaian. Perakitan diperiksa secara visual dan ukurannya disesuaikan dengan gambar dan spesifikasinya. Dan yang kelima, ada peta proses perakitan. Adalah suatu diagram yang menggambarkan suatu urutan dari operasi transportasi pemeriksaan. A. Kegunaan. 1. Untuk mengetahui aliran bahan. 2. Untuk mengetahui jumlah kegiatan. 3. Alat mempermudah proses analisis. 4. Alat memperbaiki tata letak. B. Prinsip pembuatan peta perakitan. 1. Pertama-tama, pada garis atas dinyatakan kepalanya. 2. Material diletakkan atas garis horizontal. 3. Lambang-lambang ditempatkan arah vertikal. 4. Penomoran diberikan secara berurutan. 5. Penomoran diberikan secara tersendiri. C. Fungsi peta perakitan. 1. Komponen membentuk produk. 2. Komponen bergabung bersama. 3. Komponen yang menjadi sebuah perakitan. 4. Aliran komponen pada perakitan. 5. Gambaran menyeluruh proses perakitan. 6. Kebutuhan operator. 7. Tata letak fasilitas. 8. Perbaikan tata kerja. B. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. 1. Sistem perakitan. A. Stasiun perakitan tunggal manual. Metode ini umumnya dipakai pada produk yang bersifat kompleks dan diproduksi dalam jumlah sedikit. B. Sistem perakitan otomatis. Perakitan banyak menggunakan permesinan dan peralatan otomatis. C. Lintasan perakitan manual. Dipakai pada industri-industri yang berproduksi dengan kapasitas besar. Terdapat dua macam aliran material. Yang pertama, non-mechanical lines. Penerapan non-mechanical lines, material dari satu stasiun lain dialirkan dengan menggunakan tangan karena belum memakai alat pengantar. 2. Moving conveyor lines merupakan aliran material yang menggunakan penggerak berupa sabuk penggerak, pengantar atau rantai pada lantai.
2. Terminologi keseimbangan lintasan. A. Elemen kerja, bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. B. Elemen kerja minimum, bagian dari terkecil dari suatu elemen kerja. C. Total waktu pengerjaan, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen. D. Waktu proses stasiun kerja, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja. E. Waktu siklus, jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan. F. Diagram pendahuluan, suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja. 3. Konsep keseimbangan lintasan, sering disebut juga keseimbangan lini perakitan, merupakan suatu metode penugasan terhadap sejumlah pekerja ke dalam sebuah stasiun kerja yang sering berkaitan di dalam suatu lintasan produksi. 4. Asumsi keseimbangan lintasan. A. Aktivitas-aktivitas tidak dapat dibagi-bagi. B. Metode kerja sudah teratur dan durasi aktivitasnya konstan. C. Tidak ada operator yang mengalami kelelahan karena sudah diberikan kelonggaran. D. Waktu siklus harus lebih besar. Tujuan lintasan produksi. A. Menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan. B. Menjaga agar perlintasan perakitan tetap lancar. C. Meningkatkan efisiensi. 5. Metode keseimbangan lintasan. A. Metode bobot posisi, sering dikenal dengan pendekatan Helgeson-Bernier, dikembangkan oleh W.B. Helgeson dan D.P. Bernier pada tahun 1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode Larges, Candidat-Rolle, dan metode Kilbride and Waster. Langkah-langkah dalam penyelesaian. 1. Hitung besarnya nilai bobot. 2. Susun elemen-elemen. 3. Bebankan pekerjaan pada setiap elemen. 4. Kembali ke urutan awal. B. Metode pembebanan berurut, metode yang mengatasi kelemahan pada metode bobot isi. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Hitung waktu siklus yang diinginkan. 2. Buat matrik operasi pendahulu dan pengikut. 3. Perhatikan baris matrik. 4. Perhatikan nomor elemen di baris matrik. 5. Lanjutkan penugasan. 6. Hitung efisiensi rata-rata. 7. Gunakan prosedur mencoba-coba, trial and error. 8. Ulangi langkah 6 dan 7. C. Metode pendekatan wilayah, dikembangkan oleh Bedford, merupakan pengembangan pendekatan Helgeson-Bernier. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Hitung waktu siklus yang diinginkan. 2. Bagi jaringan kerja ke dalam wilayah dari kiri ke kanan. 3. Dalam tiap wilayah, urutkan pekerjaan dari waktu operasi terbesar. 4. Bebankan pekerjaan dilakukan dengan urutan A. Daerah paling kiri terlebih dahulu. B. Antar wilayah. 5. Pada akhir dari tiap pembebanan stasiun kerja, tentukan utilitas waktu yang telah dapat diterima. D. Metode Larges Candidat-Rolle, metode yang mengurutkan elemen-elemen. 1. Susun elemen-elemen. 2. Pilih elemen yang visible. 3. Lanjutkan proses hingga terbentuk stasiun-stasiun. 4. Ulangi langkah di atas. E. Metode Kilbride and Waster, langkah-langkah penyelesaian. 1. Buat diagram pendahuluan. 2. Susun elemen-elemen. 3. Bebankan pekerjaan dimulai dari elemen pada kolom pertama. 4. Ulangi langkah di atas. F. Metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. 1. COMSOL, Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Lines, metode komputer operasi peruntun lini perakitan. 2. CALB, Computer Assembly Line Blanching, lini perakitan komputer yang menjaga keseimbangan, dikembangkan pada tahun 1968. 3. ALPACA, Assembly Line Planning and Control,
Aktivitas perencanaan dan pengendalian lini perakitan dikembangkan oleh General Motors tahun 1967. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Thank you. Bye-bye.